Oke, ketemu lagi bersama saya Koko anak kemarin dan bertemu lagi di garasi RTC Bike. Hari ini kita lagi mikir mau bahas apa ya tadi ya. Bahas tentang sepeda, serba-serbinya. Kemarin sudah rim sama disc brake. Sekarang kita sekarang sudah mau coba aksesoris, aparel apa yang perlu atau tidak sih kita pakai, dan seberapa penting sih aparel itu kita gunakan pada saat kita berkendara, apakah untuk jarak pendek, apakah untuk jarak jauh, dan apakah nyaman dengan aparel itu. Teman-teman kira-kira tahu nggak aparelnya apa? Yang jawab ini berarti betul, sarung tangan ya teman-teman. Oke, di sebelah saya ini saya sudah siapin ini sarung tangan. Kebetulan saya pakai ini, yang saya pakai sendiri dari Castelli ya, ada gelnya CDS Castelli. Ada lagi saya juga pakai dari Giro, dia ada extra gelnya. Ini lebih populer di kalangan teman-teman biasanya. Giro ini Giro. Oke, sekarang pertanyaannya yang pertama, seberapa penting sih sarung tangan? Oke, kita coba pakai dulu ya. Jadi sarung tangan ini sebenarnya penting kalau kita long ride ya, long ride. Terus juga selain itu, kalau misalnya ngomong kalau kita kecelakaan atau kita crash atau kita jatuh, paling enggak tangan kita ini, telapaknya ini enggak goser langsung dengan aspal atau surface yang ada di jalan, jadi paling enggak terlindungi. Terus ada orang bilang nggak gampang kebas, nggak gampang panas. Itu ada benernya. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah di fitting dengan benar, maka tidak akan ada yang namanya kebas. Seminim mungkin berkurang, ya. Nah, di sini kan udah jelas nih, ada gelnya, ada sponnya ini, gelnya ya di daerah, teman-teman lihat nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di perlindungannya maksimal ya teman-teman. Kalau yang dari Castelli, kita lihat yang satunya ya. Oke, satunya kita pakai Giro. Kita pakai Giro. Yang Giro. Giro. Nah, oke, ini pakai Giro nih. Fungsinya sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya bar tipnya juga nggak nyaman, bisa digantikan dengan menggunakan sarung tangan yang nyaman. Nah ini satu di sini deket palm yang bawahnya 3 jari ya, ini 1, 2, sama yang di jempol, palm ini bawah jempol, di bagian atas jempol juga bisa. Jadi sebenarnya fungsinya adalah supaya nyaman megangnya ya. Tapi kadang saya pribadi sendiri sering lebih nyaman untuk tidak menggunakan sarung tangan, karena pada saat berkendara terkadang kita kan dorong nih, megangnya kan ada dorong, akhirnya sela-sela jari kita ini terisi dengan kain ini ya, jadi ketarik gini terus, ketarik sampai akhirnya sela-sela jari ini sakit. Jadi sesering kali kadang saya nggak pakai sarung tangan. Jadi preferensi teman-teman bisa milih, oh saya lebih senang pakai sarung tangan, oh saya lebih nggak senang pakai sarung tangan. Tapi sarung tangan ini sebaiknya kita gunakan kalau kita sedang long ride ya teman-teman, berkendara jauh. Karena anything can happen, walaupun jarak dekat pun juga bisa terjadi apapun. Tapi kalau kita menggunakan sarung tangan, paling nggak mengurangi risiko cedera di telapak tangan kita. Dan kalau misalnya kita nggak di fitting, paling nggak sakit-sakit sekali lah, nggak gampang kebas banget lah. Terus di sisi lain, posisi drifter juga mempengaruhi sebagaimana teman-teman bisa cepat kebas apa enggak. Terus yang kedua, bar tip teman-teman. Bar tip ini macamnya banyak. Pilihlah yang dia agak taks, jadi agak lengket supaya grip kita nggak hilang. Lengket bukan lebih agak pliket gitu loh teman-teman. Agak lengket, ada gripnya. Kemudian dia juga awet terhadap hujan dan panas, karena
kalau nggak tawet hujan panas akhirnya rusak, akhirnya buang duit juga, karena kita kayak beli bar tip bisa range di 100 sampai 500 ribuan, sedangkan bar tip yang nyaman itu ada yang harga 250 ribu, ada 350 ribu aja ada, seperti yang saya pakai ini. Ini saya nggak di-endorse ya, saya cuma bicara fakta apa adanya. Bar tip ini saya menggunakan Bontrager Portline yang barangnya lumayan jadi barang langka sekarang. Jadi buat para importir, tolong diperhatikan, Portline ini bagus. Jadi kalau bisa kembali datangkan yang banyak. Oke. Jadi kita pakai Bontrager Portline, dimana ini sudah awet, tahan terhadap air dan panas, kemudian juga nyaman sekali, apalagi untuk long ride. Dan yang berikutnya lagi adalah ketika kita menggunakan sarung tangan, dia fit sekali dengan bar tipnya. Jadi kalau kita sudah menggunakan sarung tangan yang baik, paling nggak mengurangi gesekan kalau misalnya kita punya bar tipnya kurang bagus. Tapi kalau misalnya kita sudah punya pakai bar tip yang bagus, nggak pakai sarung tangan pun juga enak. Cuman ya itu tadi riskan. Kalau kita ngomonglah kita perjalanannya jauh atau ya namanya orang berjaga-jaga, kadang kan dilema nih. Kita mau berangkat pakai sarung tangan nggak ya? Tapi kalau pakai sarung tangan nanti sela-sela tangan ini sakit karena kedorong kainnya, kemudian dan lagi sarung tangan kan rata-rata bisa molor ya teman-teman. Saya belum nemuin yang sarung tangan yang nggak bisa molor itu, saya belum nemuin. Jadi kadang kayak Castelli gini, belinya ukurannya misalnya M, sudah sesuai M. Dipakai lama-lama walaupun cuci nggak diucek, nggak dimasukin mesin cuci, lama-lama jadi L. Jadi nggak nyaman, akhirnya nggak kepake. Ya itu namanya, ya mungkin itu the secret of teknologi. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai, ya mbok yo tuku maneh, ojo beli lagi, jangan pakai ini terus. Mungkin buat produsen mikirnya begitu, jangan pakai satu untuk terus, melainkan ganti-ganti supaya dia nggak gampang memuai atau lentur ya. Jadi itu sih dari saya. Kalau masalah sarung tangan mau pakai apa enggak lah, mau pakai sarung tangan apa enggak itu bebas, yang penting tetaplah safety di jalan, taati semua rambu-rambu lalu lintas, dan bersabarlah. Apalagi kalau dipanasi orang, dipotong orang, jangan panas. Diajak balapan sama orang di jalan, ingat jantung dia beda dengan jantung kita. Syukur-syukur kalau jantung kita lebih kuat dari jantung dia. Tapi yang pasti ingat bahwa anak dan istri kita, kalau kita punya keluarga, menunggu di rumah. Jadi mending kita bersepeda sehati-hati mungkin, jaga-jaga jarak, jaga sikap dan jaga watak kita di jalan supaya kita terlindungi dan bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Itu sekian dari saya. Nanti kalau ada teman-teman mau tanya lagi gimana nih, atau komennya apa nih, atau mau kasih masukan video apa nih yang bisa untuk kita bahas, jangan sungkan, feel free to ask, silakan komen, jangan lupa subscribe dan berikan like untuk video ini. Thank you teman-teman, God bless you, bye bye.